Menangkap yang tak terlihat. Pengantar, statis, sinyal. Dunia memiliki frekuensinya sendiri. Di bawah kebisingan keseharian, perjalanan, berita, media sosial, ada sinyal yang terus berdenyut. Kebanyakan orang hanya mendengar statis. Mereka melihat kemacetan sebagai gangguan. Gelombang panas sebagai ketidaknyamanan. Banjir sebagai bencana. Namun bagi segelintir orang, ini bukan masalah. Ini adalah alarm. Mereka adalah tanda mulai bagi peluang. Ini bukan tentang budaya, hustle. Bukan tentang menguras tenaga. Ini tentang persepsi. Melatih pikiran untuk melihat bahan baku solusi di dalam fakta-fakta keras keseharian. Dan ini dimulai dengan mengubah satu kata dalam kosakata Anda. 1. Mengubah masalah. Kata masalah adalah titik akhir. Ia menghentikan pikiran. Gantilah. Katanya adalah kebutuhan. Kemacetan bukan masalah, itu adalah ribuan orang dengan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan waktu mereka kembali. Kebutuhan itu membuka apa? Layanan kopi dan sarapan ke mobil yang terjebak? Podcast audio real time untuk rute spesifik itu, mengubah waktu yang terbuang menjadi pembelajaran? Banjir bukan hanya masalah. Itu adalah komunitas dengan kebutuhan akan ruang bawah tanah kering, penyelamatan barang, dan mobilitas sementara. Kebutuhan akan karung pasir segera, lalu kebutuhan jangka panjang untuk solusi waterproofing, lalu kebutuhan data untuk pemetaan banjir yang lebih baik. Teknik, interogasi harian. Setiap hari, pilih satu gangguan umum. Polusi udara. Kekhawatiran hari Senin. Kesulitan mencari tenaga ahli yang andal. Jangan hanya mencatat. Tanya, siapa yang terdampak? Komuter, orang tua, lansia, usaha lokal, apa yang mereka rasakan? Tak berdaya, frustrasi, cemas, waktu terbuang, apa yang akan mereka beri, baik uang atau perhatian, untuk menghilangkan perasaan itu? Anda tidak mencari ide miliaran dolar. Anda melatih mata untuk melihat bentuk kebutuhan dalam kekacauan. 2. Kebohongan, siap. Ini kebenaran keras yang harus Anda tanamkan, Anda tidak akan pernah benar-benar siap. Waktu yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, produk yang sempurna, itu adalah ilusi. Mereka adalah alasan yang diciptakan rasa takut. Kesiapan bukan prasyarat, ia adalah hasil sampingan dari memulai. Masalah adalah peluang untuk menawarkan layanan yang cukup. Tidak harus sempurna. Cukup. Orang pertama yang menawarkan tumpangan perahu melintasi banjir seharga $5 tidak punya izin kapal feri. Mereka punya kano dan melihat kebutuhan. Layanan mereka cukup. Itu memenuhi kebutuhan segera yang mendasar, saya harus sampai ke seberang. Pola pikir, luncurkan tindakan minimal yang berfungsi. Selama pandemi, orang tidak membangun toko online sempurna dalam semalam. Mereka mengambil tindakan minimal yang berfungsi. Seorang tukang roti mulai menerima pesanan lewat DM Instagram. Pelatih olahraga mengadakan kelas Zoom gratis untuk tetangga. Seorang musisi bermain di balkon. Tindakan pertama Anda bukanlah mahakarya akhir. Itu adalah suara sinyal yang berkata, saya di sini. Saya lihat kebutuhan ini. Ini upaya kasar pertama saya untuk memenuhinya. Masukan yang Anda dapatkan, yang disukai atau dikeluhkan orang, itulah pelatihan sesungguhnya. Itulah yang membuat Anda siap untuk langkah selanjutnya. 3. Orkestra kepentingan diri. Mata Anda telah terlatih. Anda telah mulai sebelum siap. Kini Anda akan temui tembok sesungguhnya. Anda tidak bisa sendirian. Mitos jenius penyendiri adalah jebakan. 1. Akar tak bisa menahan banjir. Energi, perspektif, keterampilan Anda, itu terbatas. Temukan orang lain. Temukan orang yang minatnya sama, tetapi membawa semangat berbeda. Programmer yang geram dengan respons bencana yang tidak efisien. Perawat yang frustrasi dengan isolasi pasien. Ahli logistik yang bosan dengan rutinitas. Praktik, lindungi inti Anda. Saat membangun bersama,
Anda harus negosiasikan dua hal dengan gigih, kepentingan Anda dan hubungan itu sendiri. Ini bukan altruisme. Ini kecerdasan strategis. Untuk menjaga aliansi, Anda harus lindungi bagian Anda, ekuitas, pengakuan, kesehatan mental. Kelelahan total bukanlah dedikasi, itu adalah beban bagi seluruh tim. Namun untuk sukses, Anda juga harus lindungi kepentingan mereka. Kemitraan di mana satu pihak merasa dieksploitasi adalah fondasi yang rapuh. Negosiasikan dengan panduan pertanyaan ini, bagaimana kita menyusun ini agar kesuksesan saya mustahil tanpa mereka, dan kesuksesan mereka mustahil tanpa saya. Jadikan kepentingan Anda saling bergantung, bukan bersaing. Anda tidak sedang membagi kue. Anda sedang membangun oven lebih besar untuk memanggang lebih banyak kue. 4. Seruan, jadilah penjaga. Jadi, inilah seruannya. Bukan untuk bekerja lebih keras, tetapi untuk melihat lebih jernih. Dunia tidak akan berkurang kekerasannya. Hujan akan datang. Pasar akan jatuh. Sistem akan gagal. Orang akan merasa takut, frustrasi, dan membutuhkan. Akankah Anda menjadi orang lain yang merasakan hal itu? Atau akankah Anda menjadi orang yang telah melatih diri untuk melihat pola dalam kekacauan? Untuk melihat kebutuhan yang berteriak dari sebuah masalah? Untuk mengambil tindakan pertama, yang belum sempurna, sebelum merasa siap? Untuk menemukan rekan dan membangun benteng tujuan bersama, di mana setiap batu diletakkan dengan kekuatan dan rasa hormat timbal balik? Jadilah penjaga peluang. Berjaga di perbatasan antara apa yang ada dan apa yang bisa ada. Dengarkan sinyal di balik statis. Lalu, bangun jembatannya. Penutup. Fakta keras bukan musuh Anda. Mereka adalah bahan baku Anda. Mereka adalah satu-satunya hal yang konstan. Peluang Anda terletak bukan pada menunggu laut tenang, tetapi pada belajar membangun di tengah badai. Mulailah melihat. Mulailah membangun. Sekarang.